Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang unsur, senyawa, dan juga campuran. Apa mereka dan siapa mereka? Nah, untuk mengetahuinya kalian simak video ini sampai akhir. Siapa di sini yang suka membuat teh manis? Untuk membuat teh manis, kita perlu mencampurkan air, teh, dan juga gula ke dalam gelas, kemudian mengaduknya hingga gula tersebut larut. Tahukah kalian bahwa dalam IPA teh manis seperti itu disebut dengan campuran, sedangkan airnya disebut dengan senyawa. Air sendiri tersusun atas dua unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Memangnya apa yang dimaksud dengan unsur, senyawa, dan juga campuran? Unsur adalah zat murni di alam yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Secara umum, unsur dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok unsur logam yang terdiri dari unsur logam utama dan transisi. Kemudian ada unsur non-logam dan unsur semi-logam atau metaloid. Adapun yang termasuk unsur sebagai berikut. Yang pertama, contoh unsur logam utama yaitu natrium, kalium, litium, cesium, kalsium, dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh unsur logam transisi, misalnya seperti besi, aluminium, merkuri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, contoh unsur semilogam adalah germanium dan silikon. Yang keempat, contoh unsur non-logam adalah oksigen, karbon, fosfor, hidrogen, helium, dan masih banyak lainnya. Selain unsur, kita juga mengenal istilah senyawa. Lalu, apa itu senyawa? Senyawa adalah zat hasil gabungan antara dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Zat baru hasil gabungannya memiliki sifat berbeda dengan unsur pembentuknya. Senyawa dibagi menjadi 2, yaitu senyawa organik dan anorganik. Adapun yang termasuk senyawa organik adalah etanol dan asam cuka. Sementara itu, contoh senyawa anorganik adalah garam dapur, asam klorida atau asam lambung, natrium hidroksida, dan magnesium hidroksida. Selain unsur dan senyawa, kamu juga dikenalkan dengan campuran. Lalu, apa itu campuran? Campuran adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Campuran ini bisa kamu buat sendiri di rumah tanpa harus ke laboratorium. Contohnya seperti teh manis, kopi, susu coklat, air kanji, dan masih banyak lainnya. Berdasarkan kelarutannya, campuran dibagi menjadi 2, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Inilah contoh kedua campuran tersebut. Contoh yang termasuk campuran heterogen adalah air dan pasir. Saat kamu mencampurkan air dan pasir, apakah pasir bisa larut sempurna di dalam air? Tentunya tidak ya. Pasir akan tetap terlihat sebagai pasir, sedangkan air juga tetap karakteristiknya. Maksudnya, tidak terjadi perubahan rasa maupun warna. Contoh yang termasuk campuran homogen adalah air gula. Jika penasaran, cobalah untuk melarutkan gula di dalam air. Setelah gula larut, apakah butiran gulanya masih terlihat? Tentunya tidak ya. Dengan larutnya gula tersebut, air yang semula tawar akan menjadi manis. Hal ini menunjukkan bahwa semua partikel gula telah larut sempurna di dalam air. Secara ringkas, perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada unsur. Unsur tersusun atas satu jenis atom saja. Misalnya unsur oksigen, hanya terdiri dari atom oksigen saja. Yang kedua, komposisi penyusunnya tetap atau tidak berubah. Yang ketiga, sifat unsur mencerminkan sifat zat murni itu sendiri. Misalnya, unsur natrium sangat reaktif, artinya sifat natrium sendiri sangat reaktif. Yang keempat, terbentuk secara alami dan tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa.
Selanjutnya ada senyawa. Adapun sifat senyawa sebagai berikut. Yang pertama, senyawa tersusun atas beberapa unsur. Itu artinya senyawa juga tersusun atas beberapa atom. Misalnya senyawa NaCl tersusun atas atom Na dan atom Cl. Yang kedua, komposisi penyusunnya tetap. Yang ketiga, sifat senyawa berbeda dengan unsur pembentuknya. Yang keempat, terbentuk melalui reaksi kimia. Yang terakhir, campuran. Adapun sifat campuran sebagai berikut. Yang pertama, campuran tersusun atas beberapa senyawa. Itu artinya, campuran tersusun atas beberapa jenis atom. Yang kedua, komposisi penyusunnya bisa berubah. Yang ketiga, sifat komponen penyusun tidak berubah. Yang keempat, terbentuk melalui reaksi fisika dan bisa dipisahkan tanpa reaksi kimia. Berikut ini merupakan tabel perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Dilihat dari sifatnya, yang pertama atom penyusun. Unsur terdiri dari satu atom, senyawa lebih dari satu atom, dan campuran lebih dari satu atom. Kemudian dilihat dari sifat komposisi penyusunnya. Unsur memiliki komposisi tetap, senyawa tetap, namun pada campuran memiliki komposisi berubah. Kemudian dilihat dari sifatnya, unsur memiliki sifat murni, senyawa memiliki sifat berbeda dengan unsur penyusunnya, dan campuran memiliki sifat sama dengan komponen penyusunnya. Kemudian dilihat dari pembentukan. Unsur terbentuk secara alami sebagai zat tunggal. Senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Kemudian campuran terbentuk melalui pencampuran secara fisika. Kemudian dilihat dari pemisahannya. Unsur tidak dapat dipisahkan. Senyawa bisa dipisahkan dengan reaksi kimia. Kemudian campuran bisa dipisahkan secara fisika tanpa harus melalui reaksi kimia. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa unsur, senyawa, dan juga campuran merupakan tiga zat berbeda namun saling berkaitan satu sama lain. Unsur menjadi zat sederhana yang menyusun senyawa dan juga campuran. Akhir kata, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Bertemu di lain video.